Madrasah adalah perpaduan antara ambisi dunia dan persiapan akhirat. Di mana sapaan Assalamualaikum menjadi pembuka keberkahan. Sekolah itu tempat sujud wajah. Ada sisi di mana keramahan itu menjadi bahasa utama. Menyambut dengan hangat, karena di sini kita bukan hanya teman sekelas, tapi keluarga yang saling menguatkan. Tapi ya, namanya juga manusia. Ada kalanya rasa ngantuk lebih menang. Pada hafalan mufradat, untungnya Ustadz di sini punya cara ajaib buat balikin fokus kami. Setelah drama ngantuk tadi berlalu, jati diri yang sebenarnya kembali muncul. Ya, untuk kita berbicara, beradu argumen, dan belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin yang berani berbicara di depan banyak orang. Hingga akhirnya azan telah tiba. Waktunya menenangkan hati, melepas semua beban, kembali bersujud untuk mengisi ulang semangat yang baru. Kedamaian itu pun berlanjut sampai rumah. Menjaga lisan dengan kalam Allah adalah yang terbaik untuk menenangkan hati. Tidak lepas dari situ, sehebat apapun kita di luar sana, kita tetaplah anak yang bersemangat dan dukungan orang tua. Bekal doa itulah yang dibawa kembali ke sekolah hari ini. Menyelesaikan tanggung jawab, menyetorkan setiap hafalan yang sudah dijaga. Langkah kami tak dibiarkan tanpa arah. Ustadz-ustadzah kami hadir untuk meluruskan niat. Ini pengawasan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga. Guru kami selalu siaga memantau setiap aktivitas ibadah kami. Hukuman sholat berkali-kali lipat ini bukan sekedar sanksi, tetapi pengingat agar kita kembali disiplin kepada Sang Pencipta. Itulah istimewanya madrasah ini. Kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ada mata-mata penuh kasih sayang yang selalu memastikan bahwa bukan hanya akal kita yang terisi, tetapi spiritual kita tetap terjaga. Teguran dan nasihat, suasana kelas kembali serius. Kini, lembaran kisi-kisi mulai dibagikan. Tak disangka, waktu berjalan begitu cepat hingga kita sampai di titik ini. Dan akhirnya, waktu yang dinanti pun tiba. Detik ini, lembaran jawaban bukan sekedar angka, tetapi bukti bahwa setiap teguran dan setiap lelah yang kita lalui di madrasah adalah bekal terbaik kita melangkah ke gerbang yang lebih besar. Begitu bel tanda berakhirnya ujian kelulusan berbunyi, ketenangan sebelumnya berubah menjadi tawa lepas. Di koridor ini, pundak yang tadinya terasa berat, seketika terasa jauh lebih ringan. Hingga akhirnya, hari yang paling menebarkan itu tiba. Ada selembar kertas yang akan menentukan kemana langkah kita selanjutnya. Jantung rasanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dan saat kata lulus itu terlihat, seketika dunia terasa begitu lapang.
ini berubah menjadi rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di balik tawa bahagia ini, ada satu kenyataan yang perlahan mulai terasa. Masa boleh berganti, tetapi karakter yang sudah tertanam tak akan pernah luntur. Langkah pertama di gerbang SMA ini tetap dimulai dengan hal yang paling sederhana. Sebuah sapaan tulus dan hormat kepada mereka yang menjaga. Satu perkenalan, satu senyuman, dan satu jabat tangan. Kita melangkah sebagai kawan seperjuangan. Di saat sebagian dari kita sibuk membangun mimpi, ada juga yang memilih jalan pintas di balik gedung sekolah. Mereka mulai melancarkan niatnya, menghirup napas yang justru meracuni masa depan sendiri. Mereka pikir tak ada mata yang melihat, tak ada telinga yang mendengar. Tapi, semesta punya caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Bau itu tercium. Tak disangka, langkah mereka sudah terekam sempurna. Tak ada lagi ruang untuk mengelak. Mereka menyadari bahwa pelarian singkat ini berakhir dengan pahit. Bukan lagi gerbang sekolah yang menyambut mereka, melainkan pintu ruang BK. Niat untuk mengelabui justru berbalik menjerat diri sendiri. Inilah akhir dari sebuah pemberontakan yang sia-sia, di mana bukti kuat membawa mereka ke ruang BK. Berita buruk selalu punya sayapnya sendiri. Hanya dalam hitungan menit, kabar tentang mereka sudah sampai ke setiap sudut kelas. Bukan prestasi yang dibicarakan, melainkan rasa kecewa yang menyebar lewat bisik-bisik di antara kursi dan meja. Kebanggaan semua itu kini berganti dengan rasa malu yang nyata. Rasa malu ini seolah terus mengikuti. Langkah menuju motor ini terasa begitu berat. Ada ketakutan yang mulai menjalar tentang bagaimana harus menatap wajah orang tua nanti. Sampai di rumah, motor menjadi pelarian, mengalap setiap sudutnya seolah bisa menghapus kesalahan. Teguran ayah itu terasa 2 kali lebih berat. Ayah menyuruh untuk merapikan kamar yang berantakan. Aku melangkah masuk dengan sisa-sisa rasa takut yang masih menghimpit. Tangan ini bergerak cepat, mencoba merapikan kekacauan buku yang terlihat oleh mata.
Di tumpukan buku ini, aku menemukan sesuatu yang sudah lama tak kusentuh. Sekarang aku sudah SMA. Tidak ada lagi buku prestasi dan buku saku yang mengontrol sholat dan tilawahku. Dulu SMP, aku selalu mengisi buku ini sebagai tanda aku sudah melaksanakan sholat, menghafal Quran, hadis, dan doa-doa. Sekarang, tanpa semua buku itu, aku harus menandai diriku sendiri. Kesalahan mungkin sudah terjadi, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada selama kita mau kembali bersujud. Tanpa harus lembur lagi. Berangkatnya lebih pagi ya, Kak? Jangan keseringan jaga bumi ya, Kak. Kerudungnya jangan sampai dilepas ya, Kak? Allahus Samad. Murojaah loh, Kak. Jangan suka tidur di kelas ya, Kak? Awas aja, jangan sampai ketinggalan. Jangan sering-sering ke kamar mandi ya, Kak. Salam.